Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Bari dengan NIM 333722062. Di sini saya akan eh, mempresentasikan sistem terdistribusi pada perusahaan Uber. Yang pertama, apa sih pengertian sistem terdistribusi tersebut? Sistem terdistribusi merujuk pada infrastruktur komputasi yang terdiri dari beberapa komputer atau node yang saling terhubung melalui jaringan komunikasi. Dalam sistem ini, tugas-tugas komputasi dan penyimpanan dan dibagi-bagi jadi banyak di antara berbagai node, memungkinkan untuk kinerja yang lebih baik, skalabilitas, dan toleransi kesalahan. Keunggulan utama sistem terdistribusi adalah kemampuannya untuk mengatasi bahan kerja yang besar dengan mendistribusikan tugas secara efisien di antara node-node yang ada. Oke, lanjut. Sistem terdistribusi pada Uber. Sistem terdistribusi dalam konteks perusahaan Uber merupakan fondasi teknologi yang memungkinkan layanan mereka beroperasi secara efisien dan scalable di berbagai lokasi di seluruh dunia. Salah satu contoh aplikasi sistem terdistribusi dalam Uber adalah manajemen penjadwalan perjalanan. Ketika pengguna memesan layanan, sistem secara terdistribusi harus melakukan pencarian pengemudi yang tersedia, mengevaluasi opsi rute terbaik, memperhitungkan lalu lintas, dan mengirimkan informasi tersebut kembali ke pengguna dalam waktu yang sangat singkat. Ini melibatkan koordinasi antara sejumlah besar server yang tersebar di berbagai pusat data di seluruh dunia, serta komunikasi yang cepat dan efisien antar berbagai komponen sistem. Keseluruhan sistem terdistribusi memungkinkan Uber untuk menangani volume transaksi yang besar, perhitungan variasi regional dan waktu, serta memastikan pengalaman pengguna yang konsisten dan handal di seluruh platform mereka. Dengan menggunakan infrastruktur teknologi ini, Uber dapat memberikan layanan yang responsif dan dapat diandalkan kepada jutaan pengguna mereka di seluruh dunia. Di sini ada komponen-komponen teknologi Uber. Yang pertama ada programming language atau bahasa pemrogramannya. Bahasa pemrogramannya menggunakan Python, Go, Node.js, dan Java. Python digunakan dalam berbagai aspek seperti analisis data, manajemen infrastruktur, dan pengembangan web. Go digunakan untuk pengembangan layanan back-end yang efisien dan scalable. Node.js digunakan untuk pengembangan aplikasi web real-time, dan Java digunakan untuk pengembangan aplikasi Android. Untuk frameworknya, Uber menggunakan Flash dan Django untuk pengembangan backend Python, Express.js untuk pengembangan backend Node.js, dan Spring Framework untuk pengembangan Java. Lalu ada cloud computingnya juga menggunakan Amazon Web Service atau AWS dan Google Cloud Platform atau GCP untuk menyediakan infrastruktur komputasi yang scalable dan reliable. Mereka menggunakan layanan seperti Amazon EC2 untuk hosting server, Amazon S3 untuk penyimpanan data, dan Google Kubernetes Engine atau GKE untuk manajemen kontainer. Lalu ada database. Uber menggunakan berbagai jenis database untuk menyimpan dan mengelola data mereka. Mereka menggunakan basis data relasional seperti PostgreSQL dan MySQL untuk data transaksional serta basis data NoSQL seperti Cassandra dan Elasticsearch untuk data yang bersifat terdistribusi dan skala besar. Lalu ada real-time data processing. Uber menggunakan teknologi real-time untuk data processing seperti Apache Kafka untuk mengelola aliran data secara cepat dan efisien. Apache Kafka memungkinkan Uber untuk mengolah dan mengirimkan data secara real-time dalam skala yang besar. Lalu ada Geospatial Service. Karena sifat bisnisnya yang terkait dengan lokasi, Uber menggunakan layanan geospasial seperti Google Maps platform untuk pemetaan, navigasi, dan pelacakan lokasi. Lalu ada Security dan Authentication untuk keamanan dan autentikasi pengguna. Uber menggunakan berbagai mekanisme seperti OAuth 2.0 untuk otorisasi, JWT, JSON Web Tokens untuk autentikasi, dan enkripsi end-to-end untuk melindungi data sensitif. Lalu ada monitoring dan logging. Untuk memantau kinerja aplikasi dan mengelola log, Uber menggunakan solusi monitoring seperti Prometheus dan Grafana, serta platform logging seperti Elasticsearch, Logstash, dan Kibana. Selanjutnya ada sistem kerja dari
sistem terdistribusi di perusahaan Uber. Uber menggunakan database geospasial. Uber menggunakan perpustakaan yaitu Google S2 yang menggunakan struktur data quadri. Pustaka ini membagi data peta menjadi sel-sel kecil, misalnya 2 km, dan berikan ID unik untuk setiap sel. Ini adalah cara yang cukup mudah untuk menyebarkan data dalam sistem terdistribusi dan menyimpannya dengan mudah. Misal, Anda ingin mengetahui semua taksi yang tersedia dalam radius 2 km dari sebuah kota. Dengan menggunakan perpustakaan S2, Anda dapat menggambar lingkaran dengan radius 2 km dan akan nyaring semua sel dengan ID yang terletak di lingkaran tersebut. Dengan cara ini, Anda dapat dengan mudah mencocokkan pengendara dengan pengemudi dan Anda dapat dengan mudah mengetahui jumlah taksi yang tersedia di wilayah tersebut. Lalu ada hashing dan disko yang konsisten. Uber memiliki sistem pengiriman optimasi pengiriman atau disko dalam arsitekturnya untuk mencocokkan taksi dengan pengguna. Kita telah membahas bahwa perpustakaan S2 membagi peta menjadi sel-sel kecil dengan ID unik. ID ini digunakan sebagai kunci sharing di disko. Saat taksi menerima permintaan dari pengguna, lokasi akan diperbarui menggunakan ID sel sebagai kunci pecahan. Tanggung jawab sel-sel kecil ini akan dibagi ke dalam server-server berbeda yang terletak di beberapa wilayah. Hashing yang konsisten, hal ini memungkinkan penghapusan dan penambahan server baru dengan mudah. Server-server ini memiliki arsitektur yang disebut ring pop dan bebannya terdistribusi secara merata. Ketika server baru ditambahkan atau server dimatikan, ring pop adalah perpustakaan yang membawa kerjasama dan koordinasi untuk aplikasi terdistribusi. Ia melihara cincin hash yang konsisten dan di atas protokol keanggotaan dan menyediakan penerusan permintaan sebagai kemudahan perutuhan. Ini dapat digunakan untuk melakukan sharding pada aplikasi dengan cara yang scalable dan toleran terhadap kesalahan. Lalu di sini ada gambar desain arsitektur sistemnya. Pertama dari misal car atau ridernya masuk ke HP, lalu masuk ke WAF LB, lalu dipisah menjadi ada yang masuk Kafka, ada yang masuk ke HTTP REST, dan ada yang masuk ke node-node. Untuk Kafka ini untuk batch processing, stream processing-nya ini untuk prosesnya. Lalu untuk yang web associate node-nya ini dibagi menjadi banyak node menggunakan disko supply demand jadi beberapa region. Di situ ada gambar region 1, region 2, region 3 dan sampai region 5. Nah, di sini ada gambar lagi isinya customer dan driver. Misal customer membuat request untuk driver terdekat, lalu akan loading, lalu lanjut ke aggregation server, masuk ke server. Lalu dari masuk ke server, masuk ke quadri servernya. Lalu dari quadri server, lanjut ke database untuk mencari driver-driver yang ada di sekitar menggunakan driver location server. Dari driver location server, jika sudah diterima, maka akan muncul notifikasi server kembali ke customer dan kembali ke driver. Lalu driver akan mendatangi customer untuk mengantarkan customer ke tujuan yang diinginkan. Sini ada kesimpulan. Secara keseluruhan, sistem terdistribusi mainkan peran krusial dalam kesuksesan dan keandalan aplikasi Uber. Dengan menggunakan arsitektur terdistribusi yang kompleks, Uber dapat mengelola volume transaksi yang besar, memastikan ketersediaan layanan di berbagai wilayah, dan memberikan pengalaman pengguna yang responsif dan konsisten. Pengguna berbagai teknologi termasuk cloud computing, basis data terdistribusi, real-time data processing, dan layanan geospasial memungkinkan Uber untuk mengkoordinasikan operasi mereka secara efisien di seluruh dunia. Selain itu, keamanan, monitoring, dan manajemen kesalahan juga menjadi fokus utama dalam pembangunan sistem terdistribusi Uber, memastikan bahwa data pengguna aman dan layanan tetap berjalan tanpa gangguan dengan memanfaatkan sistem terdistribusi dengan baik. Uber telah berhasil membangun platform yang mampu menangani kompleksitas bisnisnya
memberikan layanan berkualitas tinggi kepada jutaan pengguna di seluruh dunia, dan tetap menjadi pemimpin dalam industri transportasi berbasis teknologi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.